Film diawali dengan seorang anak jenius yang bernama Frank Walker. Dia menghadiri sebuah acara pameran dunia yang mengadakan kompetisi penemuan alat canggih di kota New York pada tahun 1964. Yang dimana Frank sendiri sudah berhasil membuat sekaligus membawa alat ciptaannya sendiri, yaitu sebuah jetpack atau alat yang bisa membuat penggunanya terbang. Jetpack itu berhasil Frank buat sendiri dengan menggunakan barang rongsokan yang ada di gudang ayahnya. Ketika Frank ditanya apakah jetpacknya berfungsi, Frank pun menjawab iya, namun pada kenyataannya jetpack yang dia buat itu belum berfungsi dengan maksimal. Karena bapak-bapak petugas penyortiran alat mengetahui bahwa jetpack buatan Frank tidak berfungsi, Frank pun ditolak dan tidak diperbolehkan mengikuti pameran tersebut. Kemudian datang seorang gadis kecil bernama Athena yang terlihat menyukai Frank karena melihat potensi besar yang dimiliki oleh Frank. Karena hal itu, Frank duduk sendirian dan terlihat sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi. Lalu tiba-tiba Athena menghampiri Frank dan memberikannya sebuah pin unik yang dimana Frank disuruh untuk mengikutinya sambil memegang pin yang baru dia berikan. Saat Frank bertanya siapa sebenarnya Athena, Athena pun menjawab bahwa dia adalah masa depan. Kemudian Frank pun langsung mengikuti kemana Athena pergi. Saat Frank masuk ke sebuah wahana air, tiba-tiba ada sebuah laser memindai pin yang diberikan oleh Athena. Lalu tiba-tiba Frank seperti masuk ke dimensi lain yang di sana terdapat sebuah lift dengan tampilan yang sangat futuristik. Dan ketika Frank masuk ke lift itu, kini Frank sudah berada di suatu tempat yang terdapat banyak robot aneh di sana. Ketika Frank tidak sengaja terjatuh dan membuat jetpack buatannya rusak, ada sebuah robot yang menghampirinya dan memperbaiki atau lebih tepatnya menyempurnakan jetpack buatan Frank. Saat robot itu sudah selesai menyempurnakan jetpack buatan Frank, tiba-tiba Frank berhasil terbang menggunakan jetpack buatannya yang sudah disempurnakan oleh robot tadi. Dan juga Frank berhasil mendarat di depan bapak petugas sortir alat tadi. Athena pun langsung menggandeng tangan Frank yang menandakan bahwa dia diizinkan tinggal di kota dengan teknologi yang sangat canggih itu. Bertahun-tahun setelahnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis muda bernama Casey Newton yang sama seperti Frank. Casey adalah orang yang jenius, visioner, pantang menyerah, dan tidak suka main slot. Namun sayangnya Casey sering tidak dihiraukan oleh banyak orang termasuk gurunya sendiri akibat terlalu sering bertanya dan memiliki banyak gagasan yang jauh dari pemikiran remaja seusianya. Ketika Casey mencoba meretas fasilitas milik NASA karena rasa penasarannya yang sangat tinggi, pihak kepolisian pun menangkap basah Casey saat dia sedang melakukan aksinya tersebut. Singkat cerita, Casey sudah dibebaskan karena ada orang misterius yang telah membebaskannya. Saat Casey sedang mengambil barang-barang pribadi miliknya, ada sebuah pin kecil yang Casey pikir tidak pernah memiliki pin itu. Dan tiba-tiba,
Ternyata saat Casey menyentuh pin itu, seketika semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi ladang gandum dan terlihat ada sebuah kota dari kejauhan. Kemudian Casey menceritakan tentang pin yang baru dia temukan ke ayahnya. Dan anehnya, saat sang ayah menyentuh pin itu, ternyata dia tidak bisa melihat apa yang Casey lihat saat menyentuh pin itu. Seolah-olah pin itu dibuat khusus hanya untuk Casey seorang. Sesampainya di rumah, Casey yang masih sangat penasaran menyentuh pin itu lagi dan berencana untuk pergi ke sebuah kota yang ada di sana. Namun karena rumah Casey sangat sempit, dia pun tidak sengaja jatuh dari tangga rumahnya. Saat Casey sudah sampai di kota itu, ternyata di sana ada banyak teknologi super canggih, seolah-olah Casey sedang berada di kota masa depan. Namun sayangnya, tiba-tiba pin itu tidak berfungsi lagi ketika Casey tidak sengaja masuk ke sebuah danau. Kemudian saat Casey sudah balik ke rumah, Casey menyuruh adiknya untuk mengakses komputer ayahnya untuk mencari tahu dari mana sebenarnya pin ajaib itu berasal. Casey pun mendapatkan informasi alamat sebuah toko yang mengoleksi pin serupa. Keesokan harinya, Casey pergi ke toko itu sesuai alamat yang dia dapat. Sesampainya di toko itu, Casey langsung menanyakan tentang pin yang sudah tidak berfungsi itu kepada dua penjaga toko di sana. Penjaga toko itu menjelaskan bahwa apa yang dilihat Casey saat menyentuh pin itu adalah nyata. Dan kota itu adalah sebuah kota masa depan yang dimana hanya orang-orang tertentu dengan pemikiran jenius saja yang bisa tinggal di kota itu. Kemudian saat penjaga toko itu bertanya dari mana Casey mendapatkan pin itu, Casey berencana untuk pergi meninggalkan toko itu. Dan tiba-tiba, Casey langsung ditodongkan pistol canggih dan dipaksa memberitahu di mana gadis yang telah memberikan pin itu. Karena Casey tidak tahu tentang gadis itu, dia pun menjawab bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang gadis yang dimaksud. Lalu tiba-tiba, untungnya Athena datang tepat waktu untuk menyelamatkan Casey. Ternyata selama ini kedua penjaga toko itu adalah sebuah robot super canggih dan telah berhasil dikalahkan oleh Athena. Athena pun langsung menyuruh Casey masuk ke dalam mobil dan kabur ke tempat aman karena pasti akan ada seseorang yang memburu mereka berdua. Di dalam mobil, Athena menjelaskan bahwa dialah yang memberikan pin itu kepada Casey. Dan ternyata selama ini Athena juga adalah sebuah robot canggih dari dimensi lain, sama seperti kedua penjaga toko tadi. Dan itulah alasannya Athena yang merupakan teman baik Frank sejak tahun 1964 tidak mengalami penuaan sama sekali. Casey yang sempat takut berhasil kabur dari mobil dan mengambil alih mobil orang lain untuk kabur menjauh dari Athena. Namun karena Athena yang seorang robot canggih dan memiliki kemampuan di luar nalar, dia pun berhasil mengejar mobil yang dikendarai Casey hingga masuk ke dalam mobilnya. Athena pun mencoba menjelaskan maksud dan tujuannya menemui Casey. Athena ini merupakan robot yang bertugas untuk merekrut orang-orang pintar, jenius, dan memiliki pemikiran visioner untuk dibawa ke dimensi lain, dan tiket untuk masuk ke sana adalah pin yang saat ini dipegang oleh Casey. Athena juga menjelaskan jika Casey tidak mau ikut ke tempat itu, maka kemungkinan besar kota yang ada di dimensi lain itu akan hancur karena ada orang yang telah membangun sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah mendengar penjelasan dari Athena, Casey pun menyuruh Athena untuk mengantarkannya ke tempat itu. Sementara itu, di toko yang baru saja hancur karena ledakan, ada beberapa pria berjas hitam mendatangi polisi yang sedang melakukan olah TKP.
Salah satu pria berjas itu langsung menembak semua polisi dengan pistol canggihnya sehingga semua polisi itu lenyap seketika. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa para pria berjas rapi ini adalah orang-orang yang ingin memburu Athena dan Cassie. Kembali ke Cassie dan Athena yang masih dalam perjalanan, saat Cassie sedang tertidur lelap, dia diturunkan oleh Athena di suatu tempat, yang dimana tempat itu adalah rumah kediaman Frank Walker, anak laki-laki jenius di awal film. Saat Cassie mencoba masuk ke rumah itu, tiba-tiba ada seekor anjing yang nyaris menyergapnya. Namun anehnya, Cassie tidak melihat jejak kaki anjing itu, padahal tanah di sana adalah tanah gembur, yang dimana jika kita menginjakan kaki di tanah gembur, jejak kaki kita pasti akan terlihat di tanah itu. Hal itu membuat Cassie sadar bahwa anjing itu adalah sebuah hologram yang diprogram khusus untuk menjaga tempat itu. Kemudian saat Cassie menunjukkan pin yang dibawanya ke kamera CCTV, tiba-tiba Cassie terpental dan membuatnya cukup kesakitan. Akhirnya Frank Walker yang kini sudah dewasa keluar mendekati Cassie dan mencoba menjelaskan tentang apa yang Cassie lihat saat menyentuh pin tersebut. Frank berkata bahwa dulu tempat itu memang benar-benar ada, namun sekarang tempat itu sudah tidak ada lagi. Frank pun menyuruh Cassie untuk pulang saja, sementara dia sendiri kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu mengunci pintu dan membiarkan Cassie di luar seorang diri. Cassie yang memiliki pemikiran di luar nalar pun mempunyai ide bagaimana caranya agar Frank mau membukakan pintu rumahnya. Dia membakar sebuah bulldozer dan menggerakkannya ke arah rumah Frank. Karena hal itu, Frank pun sangat panik dan langsung keluar untuk memadamkan api. Tanpa Frank sadari, Cassie telah berhasil masuk ke rumah Frank dan mengunci pintu sehingga saat ini Frank lah yang terkunci di luar. Kemudian Cassie masuk ke ruangan pribadi Frank dan melihat banyak monitor yang menampilkan video rekaman langsung di tempat yang sama persis dengan tempat yang Cassie lihat saat Cassie menyentuh pin ajaib tersebut. Dan itu membuktikan bahwa kota dengan teknologi yang sangat maju itu masih ada sampai saat ini. Lalu saat Frank sudah berhasil masuk ke rumahnya, dia pun mengakui bahwa dia pernah tinggal di tempat itu setelah direkrut oleh Athena. Tetapi saat ini Frank telah diusir dari tempat itu setelah berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa memprediksi masa depan. Saat Frank akan menjelaskan lebih lanjut tentang alat prediksi masa depan ciptaannya, tiba-tiba muncul beberapa pria berjas yang ternyata mereka semua adalah robot dan meminta Frank untuk menyerahkan Cassie. Dari situ Frank pun yakin bahwa Cassie adalah orang terpilih dan mungkin saja Cassie itu adalah orang yang sangat penting. Frank pun memutuskan untuk mempertahankan Cassie dari kejaran para robot tersebut. Dengan peralatan canggih yang dimiliki Frank, dia berhasil menumbangkan satu persatu robot yang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Frank menyuruh Cassie untuk ikut dengannya tiduran di sebuah bathtub, yang ternyata bathtub itu adalah sebuah kapsul darurat penyelamat yang bisa melontarkannya. Untungnya Frank dan Cassie berhasil kabur dari kejaran para robot itu. Lalu mereka berdua dijemput oleh Athena untuk kabur dan menjauh dari tempat itu. Di dalam mobil, Frank dan Athena malah berdebat tentang permasalahan Frank yang telah diusir dari tempat dimensi lain tersebut. Sementara Cassie yang tidak mengerti apa-apa, dia hanya pelangap-pelongo melihat mereka berdua berdebat. Setibanya mereka bertiga di sebuah tempat, Cassie langsung diajak masuk ke sebuah alat teleportasi yang bisa membawanya ke suatu tempat dengan sangat cepat. Cassie sangat terkejut karena dalam sekejap, dia, Frank, dan Athena sudah berada di puncak menara Eiffel.
Yang pada akhirnya Frank pun mau menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi dan menjelaskan di mana sebenarnya tempat yang dilihat Casey saat menyentuh pin tersebut. Semua itu berawal ketika 4 orang jenius berkumpul, yaitu Eiffel, Jules Verne, Tesla, dan Edison. Mereka berempat memiliki sebuah gagasan untuk menemukan dunia lain atau dimensi lain, yang dimana didirikannya Menara Eiffel selama ini bukanlah sebagai monumen saja, melainkan sebagai sebuah antena besar yang dapat menciptakan portal untuk pergi ke dimensi lain. Entah bagaimana asal mulanya, tetapi orang yang pertama kali menginjakan kaki di dimensi lain itu adalah orang-orang terpilih yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, visioner, pantang menyerah, dan tidak pernah main slot. Sehingga dunia yang mereka bangun di dimensi lain itu menjadi sangat maju dengan teknologi yang super canggih. Seolah-olah kota itu seperti kota di masa depan karena semua penduduknya pun memiliki pemikiran yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang ada pada zaman ini. Dan masalahnya saat ini adalah Frank dan sekelompok ilmuwan berhasil menciptakan alat yang bisa memprediksi masa depan. Entah apa alasannya, setelah Frank berhasil menciptakan alat prediksi masa depan itu, Frank diusir dari dimensi lain tersebut oleh pemimpin di sana yang bernama Gubernur Nix. Gubernur Nix menemukan fakta dari alat prediksi masa depan ciptaan Frank bahwa dunia yang kita tinggali saat ini akan hancur atau bisa dibilang kiamat dalam waktu 50 hari ke depan. Dan saat ini Athena percaya bahwa Casey adalah orang terpilih yang bisa memperbaiki dunia atau membatalkan prediksi tentang kiamat yang akan terjadi. Hal itu terbukti saat Casey di rumah Frank tadi, yang dimana persentase ketepatan prediksi dari alat ciptaan Frank tiba-tiba menurun ke angka 99%, yang dimana itu membuktikan bahwa Casey adalah satu-satunya orang yang bisa merubah prediksi tersebut dan menyelamatkan dunia saat ini. Seperti yang dikatakan Frank sebelumnya, Menara Eiffel itu didirikan sebagai sebuah antena sekaligus kendaraan menuju dimensi lain. Ketika Frank sudah berhasil mengeluarkan sebuah roket dari bawah Menara Eiffel, di saat yang bersamaan para robot datang untuk mencegah Casey, Frank, dan Athena pergi ke dimensi lain tersebut. Syukurnya mereka bertiga sudah lebih dulu masuk ke dalam roket itu dan roket itu pun langsung meluncur dengan sangat cepat. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil sampai di dunia dimensi lain yang disebut dengan Tomorrowland. Frank memberikan sebuah bola kecil kepada Athena untuk disimpan di dalam perutnya, yang dimana bola kecil itu adalah sebuah bom dengan ledakan yang sangat besar. Kemudian Gubernur Nix dan pasukannya datang untuk menanyakan apa maksud dan tujuan mereka bertiga datang ke tempat ini. Tanpa basa-basi, Frank berkata bahwa alat yang memprediksi kiamat bisa dicegah oleh seseorang, yaitu Casey. Karena Casey sangat penasaran tentang kiamat macam apa yang diprediksi oleh alat ciptaan Frank itu, Gubernur Nix pun mengajak mereka bertiga untuk pergi ke lokasi alat tersebut yang sedang dioperasikan. Saat menaiki sebuah lift, Gubernur Nix menjelaskan ke Casey bahwa seluruh alat di tempat itu dioperasikan dengan menggunakan energi tachyon, sebuah partikel yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hal itu menyebabkan Casey dapat melihat gambaran atau kejadian dirinya sendiri di beberapa detik ke depan. Atau lebih singkatnya, Casey dapat mengetahui apa yang akan terjadi di beberapa detik ke depan. Ketika mereka sampai di tempat di mana alat prediksi masa depan disimpan, Gubernur Nix langsung menyuruh Frank untuk mengajarkan Casey mengoperasikan alat itu dan memperlihatkan gambaran atau kejadian di masa depan yang telah diprediksi oleh alat itu. Ternyata alat itu tidak hanya bisa memprediksi masa depan saja, namun juga bisa melihat masa lalu. Tidak hanya bisa melihat satu orang saja, tapi bisa melihat semua orang. Bahkan bisa melihat alam semesta yang hampir sama seperti Google Earth, tapi jauh lebih canggih dan tidak masuk akal. Casey yang merupakan anak yang jenius, dengan cepat bisa mengoperasikan alat prediksi masa depan itu. Casey bisa melihat semua tempat dan kejadian yang ada di bumi. Bahkan bisa di zoom, di stop, diperlambat, dipercepat, pokoknya kayak nonton YouTube deh rasanya. Namun seketika Casey dibuat sedih karena melihat bumi yang sudah hancur dalam waktu 58 hari ke depan. Dan saat Casey tidak terima atau tidak percaya dengan prediksi dari alat itu,
Seketika tampilan bumi yang hancur berubah beberapa detik menjadi bumi yang masih dalam keadaan normal. Karena mengetahui dunianya sebentar lagi akan hancur, Casey terlihat sangat murung sambil memikirkan bagaimana caranya semua prediksi itu agar tidak terjadi. Karena kecerdasan dan kejeniusan yang dimiliki Casey, dia pun memiliki sebuah teori menarik yang dimana partikel tachyon ini adalah sebuah sinyal yang menyiarkan sugesti ke kepala setiap orang di bumi dan terus mendoktrin atau memberikan kita informasi secara terus-menerus tentang sesuatu yang belum terjadi, yaitu kiamat itu sendiri. Namun, karena semua orang menjadi percaya dengan informasi tersebut, maka prediksi yang dihasilkan oleh alat itu akan menjadi semakin nyata dan bisa saja benar-benar terjadi. Yang pada intinya, cara agar bisa mengubah prediksi kiamat itu adalah dengan menghancurkan alat prediksi masa depan itu sendiri. Ketika mereka bertiga akan dipulangkan ke dimensi yang seharusnya, Frank langsung menjelaskan kepada Gubernur Nix tentang apa yang dikatakan Casey barusan. Namun sayangnya, Gubernur Nix tetap keras kepala dan menolak mentah-mentah teori yang telah dibuat oleh Casey. Dan pada akhirnya sifat asli Gubernur Nix pun terungkap yang dimana pemikirannya hampir sama seperti Thanos. Karena saat ini populasi manusia di bumi yang tidak berguna sudah sangat banyak, dan dengan adanya kiamat, maka akan membuat setengah atau bahkan lebih populasi manusia di bumi akan menjadi berkurang. Dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang akan bisa menyelamatkan diri dari kiamat tersebut. Hal itu akan menyebabkan kerusakan dan polusi yang ada di bumi menjadi berkurang, sehingga dapat menciptakan keseimbangan bagi alam semesta. Kemudian, sebelum dipulangkan ke dimensi yang seharusnya, Gubernur Nix menjabat tangan Frank sebagai tanda perpisahan terakhir mereka bertemu. Frank memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan jam pengendali yang dipakai Gubernur Nix agar Casey bisa naik menggunakan lift ke tempat alat prediksi yang ada di atas. Lalu Athena melemparkan bom yang disimpan di dalam perutnya kepada Casey, sementara Athena sendiri akan melawan para robot penjaga yang berusaha mencegah Casey agar tidak meledakkan alat prediksi tersebut. Awalnya, Casey tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan bom itu. Namun, karena dia bisa melihat beberapa detik ke masa depan di lift tersebut, dia pun berhasil mengaktifkan bom itu. Sayangnya, Casey tidak berhasil sampai ke tempat alat prediksi itu karena lift yang dinaiki Casey tiba-tiba meluncur ke bawah. Untungnya, Athena memanfaatkan robot penjaga untuk menahan lift itu agar Casey tidak terluka. Athena juga sudah berhasil mengalahkan robot penjaga itu dengan cara menutup portal tersebut. Namun karena bom itu sudah terlanjur aktif dan akan segera meledak, Athena pun membuka kembali portal tersebut dan melemparkan bom itu keluar portal. Untungnya, Frank berhasil selamat sementara Gubernur Nix terjepit di reruntuhan beton tetapi masih bisa mengambil senjatanya. Dan ketika Gubernur Nix akan menembak Frank, Athena yang mengetahui hal tersebut pun langsung berlari untuk melindungi Frank. Kemudian saat Frank mencoba untuk memperbaiki Athena, Athena berkata bahwa dia sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena alat vitalnya yaitu sumber energinya sudah rusak. Sehingga Athena menyuruh Frank agar membawanya pergi ke atas untuk meledakkan alat prediksi itu dengan menggunakan tubuhnya sendiri yang akan meledak secara otomatis. Setelah berhasil menghancurkan alat prediksi masa depan tersebut dan prediksi kiamat telah berhasil dirubah, Casey pun kembali ke rumahnya untuk merekrut ayah dan adiknya sebagai penduduk di Tomorrowland. Sementara itu, Frank sebagai pemimpin baru di Tomorrowland telah merubah aturan perekrutan dengan membebaskan rekruter untuk memilih seseorang yang tidak harus cerdas dan jenius, tetapi agar memilih orang yang memiliki impian tinggi, pantang menyerah, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, seperti para seniman, desainer, subscriber SKSD Project, tukang bangunan, hakim yang tidak mau disogok, bahkan guru honorer dengan gaji yang sangat rendah. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jadilah seseorang yang memiliki impian tinggi dan pantang menyerah agar kalian bisa tinggal di Tomorrowland. Itu. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.